Kok ini kan ada tugas kita agama kemarin ada 5 soal nih. Nah, aku itu nomor 1 nggak bisa. Kamu udah jawab nggak sih? Sama, aku juga gak bisa. Kayak mana? Iya, apa ya jawabannya? Siapa sih Yesus itu? Siapa sih Yesus itu? Kamu nggak tahu ya? Enggak. Aku udah nanya sama kakak sama teman-temanku, mereka belum pada jawab. Gimana dong itu? Siska, aku mau nanya dong. Apa tuh? Kan kita kemarin ada PR nih. Aku udah tanya sama kawanku, namanya Lilo. PR agama kita nih. Terus, Astaga, ya ampun Marta, aku lupa kita ada PR. iya itu loh. Iya ampun. Kamu udah siap nggak sih? Aku belum siap. Aku kemarin udah nanya sama Lilo. Jadi bagaimana dong? Ya makanya aku pertanyaan nomor 1 belum. Tapi nomor 3 juga belum sih. Karena aku juga bingung. Kamu tahu nggak sih nomor 3 itu? Tapi apa ya? Pertanyaannya aku lupa. Oh, soalnya ini apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Oh iya betul. Aku nomor 1 belum. Berarti kamu aku nomor 3 Sama juga sekali. belum. Ya, jadi gimana dong? Jadi kita harus nanya sama siapa ya? Marta, kamu udah siap belum PR kita? Pertanyaan yang 3 itu kan? Iya sih. Tengok nih, aku udah nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak tahu. Aku udah tanya nomor 1 sama Lilo, dia nggak tahu. Aku tanya nomor 2 sama Siska, dia nggak tahu. Kamu nomor 3 tahu nggak sih? Aku 1 dan 2 udah sih, tinggal nomor 3. Kamu tahu nggak pertanyaannya? Bagaimana cara mengikuti Yesus? 3-3-nya aja aku belum siap. Gimana kamu mau tanya sama aku? Nah, kamu nggak tahu, ya udah gue pergi aja. Ya ampun, jahat banget kamu. Guys, kalian udah pada siap tugas belum? Kalau aku sih baru nomor 1 yang selesai. Kalau kalian? Aku nomor 2 udah selesai. Kalau aku 1 dan 2 udah selesai. Ih, enak banget. Plan aku 1, 2, 3 belum. Gimana ini? Aku punya ide deh. Apa itu? Bagaimana kalau kita dengerin firman Tuhan hari ini dari Kak Rini? Oh iya, betul ide bagus. Yaudah, yuk. Ayo kita dengerin firman hari ini. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik udah pada mandi belum? Udah ya, udah pada sarapan? Oke, bagus. Udah pada cantik, ganteng, siap untuk IMPA hari ini. Hari ini IMPA kita akan dilayani oleh Karini sebagai pelayan firman dengan tim 1 Liturgos Kak Sarah, tim 2 Liturgos Kak Kia, dan pemain musik. Adik-adik duduk yang tenang, siapkan hatinya, Alkitab dan juga persembahan. Kita akan mulai ibadah. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Selalu bersemangat bersama Yesus. Aku luar biasa. Bertemu lagi dengan kakak-kakak PA yang manis-manis dan cantik-cantik di ibadah IMPA 19 September 2021. Nah, sebelum itu kita mau olahraga dulu, kita mau pemanasan dulu agar semakin terbakar semangatnya ya. Kita nyanyikan lagu Ice Breaking, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dilanjutkan dengan Jalan Serta Yesus. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita akan bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat PA.
pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 72. Biar anak-anak datang kepadaku, kita nyanyikan dari bait pertama sampai bait yang kedua. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, ku datang padanya, Yesus memanggilku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, kami anak-anak-Mu di sini mengucap syukur karena kami boleh melaksanakan ibadah IMPA secara online lewat YouTube. Kiranya Tuhan Yesus boleh urapi hati kami, pikiran kami, dan diri kami masing-masing, sehingga ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik buka dulu yuk Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 17 ayat pertama sampai 9. Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama sampai 9. Sudah? Oke, sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu ya. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan, agar kami mau duduk
diam dengan tenang, mau dengar-dengaran akan kakak layan, dan juga Tuhan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang pertama sampai ke 9. Kita baca judulnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah membaca Alkitab hari ini yang bercerita tentang Yesus yang dialami oleh siapa? Ayo, siapa yang tadi mendengarkan kakak baca Alkitab? Oleh Paulus dan Silas. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Paulus dan Silas? Yang tahu boleh jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Paulus dan Silas adalah pengikut Tuhan yang setia adik-adik. Kemanapun mereka pergi, mereka itu selalu memberitakan tentang Yesus. Nah, suatu ketika mereka berada di kota Tesalonika. Selama 3 hari adik-adik, mereka memberitakan firman Tuhan dalam rumah ibadat Yahudi. Kita lihat tadi di ayatnya yang pertama ya, di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi adik-adik, saat mereka menceritakan firman Tuhan, ada pro dan kontra. Apa sih itu Kak, pro dan kontra? Pro itu yang mendukung dan kontra itu yang menolak. Kalau yang mendukung, kita lihat ya adik-adik. Kita baca di ayatnya yang keempat. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan termuka. Berarti orang-orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, tapi ada sisi kontra adik-adik yang menolaknya. Kita baca di ayatnya yang ke-5 ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Wah, berarti mereka itu iri hati adik-adik sampai bikin keributan di rumah ibadat. Wah, nah sampai mereka berteriak kepada Yason. Siapa tadi Yason? Yason itu adalah orang yang rumahnya dipakai untuk menginap oleh Paulus dan Silas. Mereka berteriak-teriak, adik-adik mereka itu ngomong kayak gini, "Di mana Paulus? Di mana Silas?" Sambil mereka mengacau-ngacaukan semuanya.
Wah, nggak boleh ya kayak gitu adik-adik. Dari dua sisi tadi dalam memberitakan firman Tuhan, berarti ada sisi yang suka dan dukanya ya adik-adik. Tidak semua orang mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut ceritanya ya adik-adik. Kak, nasib Paulus dan Silas gimana kak? Tadi kan mereka udah diusir kak. Nah, kita baca kembali di ayatnya yang ke-9 ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah, setelah mereka dapat jaminan, akhirnya Paulus dan Silas dilepaskan adik-adik. Nah, Paulus dan Silas tidak takut adik-adik, walaupun tadi ada yang mengacaukan mereka untuk memberitakan firman Tuhan, tapi mereka tak percaya bahwa Roh Kudus akan menolong Paulus dan Silas. Oke, kok bisa ya kak? Iya, karena tadi Yason itu berani memberi kesaksian bahwa Paulus dan Silas itu tidak bersalah adik-adik. Mereka itu datang untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya ini sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak dapat pertanyaan gini? Misalnya dari orang yang nggak seagama dengan kita, kan nanya gini sama adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus? Nah, adik-adik bisa jawab atau enggak? Kalau misalnya ditanya kayak gitu, atau adik-adik malah diam, atau bilang nggak tahu siapa itu, atau adik-adik malah malu dan nggak mau jawab. Ada yang pernah? Kalau ada yang pernah, nah firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada adik-adik untuk berani ya, kita sebut sama-sama. 1, 2, 3, berani. Kita harus berani seperti Paulus dan Silas. Mereka walaupun banyak tantangan tadi, ada yang tidak suka dengan mereka, iri hati, tapi mereka tetap teguh, berani bahwa memberitakan firman Tuhan itu adalah kewajiban adik-adik. Kenapa adik-adik kita harus memberitakan tentang Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu baik kepada kita. Tuhan Yesus sudah menolong adik-adik. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk adik-adik. Tuhan Yesus kasih banyak kebaikan. Coba adik-adik sebut apa yang sudah adik-adik terima dari Tuhan Yesus. Kakak kasih waktu 1 menit ya untuk berpikir. Oke, apa ya kebaikan yang sudah Tuhan Yesus kasih kepada adik-adik? Oke, 10 detik lagi. Oke, pasti banyak ini ya kebaikan Tuhan Yesus. Oke, kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kakak, yaitu diberi nafas kehidupan. Adik-adik? Oh, ada yang bilang diberikan kepintaran kak. Oke. Ada yang lagi? Bisa makan dengan enak. Wah, masih banyak ya kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan kepada adik-adik dan kakak. Nah, kak, tadi kan tantangan Paulus dan Silas ada, kak. Nah, walaupun ada tantangannya, adik-adik harus minta tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk memampukan adik-adik berkata tentang Tuhan Yesus. Tapi, kalau misalnya kita mau ngomong atau bercerita tentang Tuhan Yesus, harus sopan ya adik-adik. Harus berkata yang baik. Nah, kalau misalnya mereka tetap tidak mau mendengarkan, walaupun adik-adik udah bercerita, gak boleh adik-adik menyerah. Karena itu tergantung mereka mau menerima atau tidak. Yang penting adik-adik sudah memberitakan hal yang baik dan benar. Oke? Nah, kakak ada video nih adik-adik. Video kakak yang ini, yaitu ada anak-anak yang berani menceritakan siapa Tuhan Yesus. Kita tonton dulu videonya ya. Who is Jesus? Jesus is the Savior, the one who forgave us, the one who died for our sins. God, the Lord. He is our Christ our Lord. He takes away our sins and helps save us. God cared for us. I think He taught how to be kind to other people. God makes our earth. God is good to us. Be nice to your parents. What kind of miracles did Jesus do? He made a man who's blind see, and He made a man who's disabled in the legs walk. Jesus made one of His disciples walk on water. Save people while they're sick.
So how do we follow Jesus today? We can read the Bible. We can pray. Read His words in the Bible. We follow Jesus today by praising His name, reading the Bible, going to church, following How do we follow him? and just walk. No, listen to Him. Listen. Why did Jesus have to die? Save our lives so we didn't have to go through all that pain that He did for us. Jesus died to remove our sins. And why do we follow Jesus? Because we love Him. Because we love Him. Oke, kakak mau tantang kepada adik-adik semuanya. Karena kita tadi sudah nonton video, adik-adik harus menjawab 4 pertanyaan. Oke, dicatat ya. Pertama, siapa Yesus? Oke, siapa Yesus? Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan? Oke, apa yang Yesus ajarkan? Yang ketiga, bagaimana cara mengikut Yesus? Yang ketiga, bagaimana cara mengikut Yesus? Dan yang terakhir, mengapa Yesus harus mati? Yang terakhir, mengapa Yesus harus mati? Adik-adik boleh bikin dalam bentuk video yang seperti kakak tadi, atau yang masih malu-malu boleh ditulis di kertas, nanti dikirim ke WA kakak layan ya. Oke, adik-adik jangan lupa untuk berani menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus seperti Paulus dan Silas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, juga sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 175, Mengucap Syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan ya Bapa. Kami mau berdoa kepada bangsa negara kami. Tuhan berkati ya Bapa bangsa negara kami ini, yang dimana sekarang dalam masa pandemi ya Tuhan. Tuhan pulihkan negara kami ini ya Bapa. Tuhan berkati juga pemerintahan yang dari teratas sampai terbawah ya Bapa. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga memberdoakan gereja kami ya Bapa. Berkatilah gereja kami ini ya Bapa, terkhususnya Batra Hayat, Bajang Petra dan Bethlehem ya Bapa. Tuhan berkati juga ya Bapa pendeta, penatua serta jemaatnya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa kepada kedua orang tua kami. Tuhan berkati ya Bapa kedua orang tua kami, rezeki, umur yang panjang dan kesehatan ya Bapa, yang sudah merawat kami dari kecil ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada kakak-kakak lain kami ya Bapa. Berikanlah mereka ya Bapa yang berada di mana saja. Berkati juga mereka ketika mereka sedang bergumul ya Bapa. Tuhan berikan jalannya ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa kepada adik-adik lain kami ya Bapa, di mana adik-adik lain kami baru saja bertambah usia 62 tahun ya Bapa. Tuhan berkati adik-adik kami ini juga diberikan kesehatan dan kepintaran dalam pendidikannya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa kepada persembahan kami ya Bapa. Tuhan berkati ya Bapa persembahan ini, berikanlah tangan-tangan yang memberikannya, berikanlah rezeki, umur yang panjang dan kesehatan. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna. Tuhan, sempurnakanlah dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Shalom adik-adik, sejenak kita akan mendengarkan Sariwarta Minggu tanggal 19 September 2021. Yang pertama, kita mau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman kita pada hari ini, yaitu Karini. Semoga Tuhan memberkati Karini dalam kehidupan, pelayanan, dan pekerjaannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah membimbing anak-anaknya, adik-adik klien, untuk dapat mengikuti ibadah dengan tertib dan baik. Semoga Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu sekalian. Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Yuk kita sejenak nyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun ya buat adik-adik yang berulang tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik di umur yang baru. Oh iya, minggu depan kita ibadahnya melalui Zoom loh. Pastikan datang ya, wajib datang karena kita akan ada pengumuman lomba loh. Jadi adik-adik harus datang ya. Sekian Sariwarta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Maka dari itu marilah kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 304, Sertai Kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melewati serbu. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat penuh. Adik-adik, kita akan menutup ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami boleh beribadah dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan puji-pujian, doa, dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, jikalau pada hari ini Engkau mendapati kami berbuat salah, kiranya Tuhan ampuni kami, agar kami mau Tuhan belajar menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang penurut, anak-anak yang mau dengar-dengaran ketika beribadah. Dan ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak menjadi penghalang untuk menerima berkat-Mu. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan firman Tuhan hari ini, kita harus berani Bercerita tentang Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.